Bayangkan, sebuah langkah kecil di hutan tropis Indonesia, atau bahkan di halaman belakang rumah Anda. Sebuah langkah yang bisa mengubah segalanya. Apakah Anda tahu, di balik hijau rimbun pepohonan dan tanah yang subur, ada predator tersembunyi yang bisa merenggut nyawa dalam hitungan menit? Bukan harimau, bukan beruang, tapi makhluk-makhluk kecil yang sering kita abaikan. Mereka adalah penguasa racun, dan keberadaan mereka adalah fakta kelam yang wajib kita ketahui. Pertanyaannya, seberapa siapkah kita menghadapi bahaya tak terlihat ini? Indonesia, dengan ribuan pulaunya, adalah surga keanekaragaman hayati. Hutan hujannya menyimpan jutaan spesies. Banyak di antaranya masih misterius bagi ilmu pengetahuan. Namun, di antara keindahan itu, tersimpan pula ancaman mematikan. Hewan-hewan darat paling beracun di dunia. Mereka tidak menyerang tanpa alasan, tapi jika terprovokasi atau merasa terancam, racun mematikan mereka bisa menjadi mimpi buruk. Memahami keberadaan dan karakteristik mereka adalah kunci untuk keselamatan kita bersama. Sebelum kita masuk ke daftar, penting untuk memahami apa itu racun. Racun atau venom adalah zat kompleks yang diproduksi oleh hewan dan disuntikan ke korban melalui gigitan atau sengatan. Berbeda dengan racun yang ditelan, poison, venom bekerja langsung ke aliran darah, menyerang sistem saraf, peredaran darah, atau jaringan tubuh. Efeknya bisa sangat cepat dan fatal, tergantung pada jenis hewan, jumlah racun, dan kondisi korban. Ini adalah senjata evolusi yang luar biasa efisien. Di antara semua hewan beracun, ular mungkin adalah yang paling ditakuti. Indonesia adalah rumah bagi berbagai spesies ular berbisa, dari yang ukurannya kecil hingga yang sangat besar. Mereka seringkali berkamuflase sempurna dengan lingkungan, membuat pertemuan tak terduga menjadi sangat berbahaya. Gigitan ular berbisa bisa menyebabkan rasa sakit luar biasa, kerusakan jaringan, kelumpuhan, bahkan kematian jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Mari kita kenali beberapa di antaranya yang paling berbahaya. Salah satu ular berbisa paling terkenal di Indonesia adalah kobra Sunda atau kobra Jawa. Ular ini tidak hanya bisa menggigit, tapi juga menyemburkan racunnya ke mata korban dari jarak hingga 2 meter. Racunnya bersifat neurotoksik, menyerang sistem saraf, dan bisa menyebabkan kebutaan sementara atau bahkan permanen jika tidak segera dibilas. Kobra ini sering ditemukan di area perkebunan, persawahan, dan bahkan pemukiman penduduk, terutama di Pulau Jawa dan sekitarnya. Waspadai gerak-geriknya yang lincah. Selanjutnya, ada ular welang dengan corak belang hitam putih atau hitam kuning yang mencolok. Ular ini dikenal sangat agresif, terutama di malam hari saat mereka aktif berburu. Racun welang juga bersifat neurotoksik kuat, menyebabkan kelumpuhan saraf yang bisa berujung pada gagal nafas. Gigitannya seringkali tidak terasa sakit pada awalnya, memberikan kesan palsu bahwa tidak ada bahaya. Inilah yang membuatnya sangat mematikan, karena korban bisa terlambat menyadari ancaman yang sebenarnya.
Ular tanah, atau juga dikenal sebagai ular bangkai laut, adalah salah satu penyebab gigitan ular terbanyak di Indonesia. Ular ini memiliki kemampuan kamuflase yang sangat baik. Seringkali bersembunyi di tumpukan daun kering atau semak-semak. Racunnya bersifat hemotoksik, yang berarti menyerang darah dan jaringan, menyebabkan pembengkakan parah, pendarahan internal, dan kerusakan jaringan yang bisa berujung pada amputasi atau kematian. Keberadaannya tersebar luas di seluruh kepulauan Indonesia. Jika terjadi gigitan ular berbisa, waktu adalah segalanya. Pertama, jangan panik. Jauhkan korban dari jangkauan ular. Jangan menghisap racun, memotong luka, atau mengikat terlalu kencang di atas gigitan, karena itu bisa memperburuk keadaan. Tetap tenang, imobilisasi area yang digigit, dan segera bawa korban ke fasilitas medis terdekat. Identifikasi ular jika memungkinkan, tapi jangan membahayakan diri Anda. Prioritas utama adalah mencari bantuan profesional secepat mungkin. Beralih dari ular, kita punya ancaman lain yang tak kalah menakutkan. Kalajengking. Meskipun ukurannya lebih kecil, sengatan beberapa spesies kalajengking di Indonesia bisa sangat berbahaya, bahkan fatal. Kalajengking biasanya bersembunyi di tempat-tempat gelap, lembab, dan sejuk, seperti di bawah batu, tumpukan kayu, atau bahkan di dalam rumah. Mereka adalah predator nokturnal yang aktif mencari mangsa di malam hari. Kenali jenis kalajengking yang paling patut diwaspadai di Indonesia. Kalajengking hitam dari genus Heterometrus adalah salah satu kalajengking besar yang sering ditemukan di Indonesia. Sengatannya sangat menyakitkan, menyebabkan bengkak lokal, mati rasa, dan demam. Meski jarang fatal bagi orang dewasa sehat, sengatannya bisa sangat berbahaya bagi anak-anak kecil atau orang dengan kondisi kesehatan tertentu. Mereka biasanya agresif jika merasa terancam, mengangkat ekornya sebagai peringatan. Hindari kontak langsung, dan periksa sepatu atau pakaian yang diletakkan di luar. Selain kalajengking hitam, beberapa spesies lain, meskipun tidak sepopuler kobra, memiliki racun yang lebih mematikan. Spesies dari genus seperti Butus atau Hottentotta, meski tidak terlalu banyak di Indonesia, jika ada, racunnya bisa neurotoksik dan sangat berbahaya. Gejala sengatan bisa meliputi kelumpuhan otot, kesulitan bernafas, dan detak jantung tidak teratur. Penting untuk tidak meremehkan sengatan kalajengking manapun dan selalu mencari pertolongan medis jika gejalanya parah. Jika tersengat kalajengking, hal pertama yang harus dilakukan adalah membersihkan area sengatan dengan sabun dan air. Kompres dingin dapat membantu mengurangi rasa sakit dan pembengkakan. Hindari menggosok area tersebut. Jika gejala memburuk, seperti kesulitan bernafas, pusing, atau bengkak yang menyebar cepat, segera cari bantuan medis. Seperti halnya gigitan ular, identifikasi spesies kalajengking jika aman, namun jangan prioritaskan ini di atas keselamatan korban. Reaksi setiap orang bisa berbeda. Laba-laba, makhluk berkaki 8 ini seringkali menimbulkan ketakutan, bahkan yang tidak beracun sekalipun. Di Indonesia, ada beberapa spesies laba-laba yang gigitannya bisa menyebabkan masalah serius.
Meskipun gigitan laba-laba fatal sangat jarang, efeknya bisa sangat tidak menyenangkan, dari rasa sakit lokal hingga kerusakan jaringan yang luas. Laba-laba bersembunyi di tempat-tempat yang tidak terganggu, seperti sudut rumah, di balik furnitur, atau di tumpukan barang. Waspada adalah kuncinya. Beberapa laba-laba, seperti wolf spider, Lycosa, memiliki gigitan yang menyakitkan, menyebabkan pembengkakan lokal dan rasa tidak nyaman. Meskipun racunnya tidak dianggap mematikan bagi manusia sehat, tetap bisa menyebabkan reaksi alergi parah pada beberapa individu. Di wilayah tertentu, mungkin ada spesies laba-laba yang lebih berbahaya, seperti yang mirip dengan black widow atau brown recluse, meski keberadaan spesies persisnya di Indonesia masih diperdebatkan. Penting untuk menganggap semua gigitan laba-laba serius. Dengan pengetahuan yang tepat tentang identifikasi, habitat, dan pertolongan pertama, kita bisa mengurangi resiko secara signifikan. Selalu utamakan keselamatan diri dan orang lain. Lingkungan alam Indonesia memang indah, namun selalu ada pelajaran penting yang bisa kita petik dari sisi gelapnya yang mematikan. Pengetahuan adalah kekuatan. Ancaman dari racun memang nyata, tapi begitu pula kekuatan dari pengetahuan. Jika video ini membuka mata Anda terhadap bahaya tak terlihat di sekitar kita, tolong berikan like dan bagikan kepada teman dan keluarga Anda agar mereka juga waspada. Jangan lupa subscribe channel ini untuk konten edukasi lainnya yang akan membuat Anda lebih cerdas dan aman. Apa pendapat Anda tentang hewan beracun ini? Pernahkah Anda memiliki pengalaman? Tulis di kolom komentar di bawah. Ingat, keselamatan bermula dari pengetahuan. Jaga diri Anda dan sampai jumpa di video berikutnya.